Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Personaldi, CPNS Kabupaten Kuantan Sengingi, PPSDM Regional Bandung, Angkatan ke-33, Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas mind map wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kesempatan kali ini, kita akan membahas dua topik yang penting, yaitu mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Sebelum kita membahas wawasan kebangsaan, kita harus memahami terlebih dahulu definisi dari wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang dari diri kita dan lingkungan kita terhadap kesatuan dan persatuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini tidak lupa dari sejarah bangsa Indonesia yang dimulai dari terbentuknya organisasi Budi Utomo oleh mahasiswa kedokteran Sofia pada tanggal 20 Mei 1928. Kemudian disusul dengan dibentuknya Perhimpunan Indonesia pada tanggal 25 Oktober 1928. Kemudian Kongres Pemuda 1 dan 2 pada tahun 1926 dan 1928. Kemudian disusul dengan didirikannya BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 dan PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Kemudian kita beranjak ke konsensus dasar dari wawasan kebangsaan, meliputi 4 hal pokok. Yang pertama Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, kemudian yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir NKRI. Wawasan kebangsaan juga berhubungan dengan identitas bangsa, meliputi 4 hal. Yang pertama bendera, yaitu bendera merah putih. Bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian lambang negara, yaitu burung Garuda. Kemudian yang terakhir lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kedua, selanjutnya kita membahas nilai-nilai bela negara. Yang pertama, kita memahami terlebih dahulu apa definisi dari nilai-nilai bela negara, yaitu merupakan sikap, tekad, perilaku menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa negara, dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang 45. Kemudian 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Ini kemudian yang terakhir, aktualisasi nilai-nilai bela negara yang dapat dilakukan oleh kita sebagai ASN. Yang pertama, menjadikan pahlawan sebagai panutan. Itu sangat relevan dengan kondisi sekarang, di mana banyak anak-anak muda yang malah menjadikan orang-orang luar sebagai panutan, bukan orang Indonesia ataupun pahlawan-pahlawan sebagai panutan. Yang kemudian yang kedua, mengabdi sesuai profesi dan kompetensi masing-masing. Yang ketiga, mengutamakan produk bangsa Indonesia. Jadi kita diharapkan untuk mempergunakan atau membeli produk-produk Indonesia dibandingkan dengan membeli produk-produk impor. Yang keempat, memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tepat, cepat, dan akurat. Serta yang terakhir, menjaga kesehatan dan menghindari diri dari kebiasaan yang mengganggu kesehatan. Contohnya, ASN dilarang untuk memakai zat terlarang, kemudian konsumsi minuman-minuman keras, ataupun sebagainya. Jadi itu saja pada kesempatan kali ini kita sudah membahas mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya untuk kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.